Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kembali lagi bersama Ustazah Nopri Salpina. Nah, sebelum belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perhatikan buku Ananda, buku pena 4A halaman 51 sampai dengan 61 dan buku tematik 4A halaman 79 sampai 88. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan buku Ananda ya, halaman 51. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Sekarang anak ustazah perhatikan ya, ustazah akan menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan, sama dengan teks pada umumnya, sama-sama memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita tentukan mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukung, 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. 3. Jenis makanan tradisional berupa makanan tambah hingga kudapan. Kita lanjutkan ya nak. Lihat buku pena halaman 53. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Seperti contoh nasi timbel dari Jawa Barat, papeda dari Papua, getuk dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia kaya akan budaya, termasuk makanan tradisional. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu. Bagaimana suara pedagang dapat terdengar sampai ke telinga kita? Yuk kita cari tahu sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, misalnya dinding, semen, kaca, atau seng, maka bunyi tersebut akan dipantulkan. Contoh, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, gas, dan cair. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan dalam air. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, stropom, gabus, dan karpet. Contoh, suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Jika belum paham,
paham, Ananda boleh tanyakan ke Ustazah ya nak. Sekarang kita lanjutkan ya. Dalam pembelajaran K13, anak diharapkan mampu bekerja sama. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Sikap yang harus kita tanamkan adalah saling menghormati perbedaan pendapat. Adapun manfaatnya sebagai berikut. 1. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. 2. Menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4. Kita akan dihormati orang lain. 5. Menghasilkan kesimpulan yang adil. Kegiatan berkelompok seperti menari memerlukan kerjasama antar anggota kelompok tari. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Contoh alat musik tradisional adalah 1. Gendang dari Banten, seruling dari Jawa Barat, selanjutnya gamelan dari Jawa Tengah. Selain alat musik, permainan tradisional juga memerlukan kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Contoh permainan tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarik tambang. Yang kedua, egrang. Yang ketiga, galaksin. Itulah beberapa jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Untuk tugas silakan Anda kerjakan buku tematik 4A halaman 83. Saya Hamdallah.